Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 552.1. Insinyur jiwa kelas 9, yang mengira dia baru saja berhasil melarikan diri dari rahang kematian, dikonsumsi oleh cahaya ungu emas yang intens sebelum dia bahkan bisa menjerit. Beberapa metode pertahanan yang tersisa yang dia miliki bahkan tidak memiliki peluang melawan rentetan cahaya ungu emas ini. Bagaimana rencana Huo Yuhao bisa lengkap tanpa keterlibatan Tang Wutong? Tarian naga matahari Radiant adalah pukulan terakhir. Upaya gabungan dari semua orang membantu membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9. Setelah menyadari bahwa ia telah menyerang orang yang salah, Starsky Douluo mengungkapkan ekspresi kesedihan dan penyesalan. Ekspresinya memburuk ketika dia melihat bagaimana temannya tewas di bawah tarian naga matahari Radiant. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dan saat ini, instalasi alat jiwa yang dia khawatirkan akan diserang tampaknya tidak berada dalam bentuk ancaman dari musuh. Ye Yulin segera mengerti bahwa mereka telah ditipu. Suara membimbing itu nyata, tetapi sosok gelap yang mengikutinya bukanlah alat jiwa ofensif yang kuat. Itu salah penilaian yang dibuatnya di bawah tekanan keadaannya. Dan karena kesalahannya, alat jiwa depan tidak dapat memberikan api dukungan. Tepat ketika Ye Yulin ingin menghubungi mereka lagi, tekanan besar mulai menimpanya. Entitas biru gelap menuju ke arahnya setelah membentuk jalur penerbangan parabola yang elegan di langit malam. Kecepatan di mana orang itu bergerak hanya dapat dicapai dengan bantuan alat jiwa terbang kelas 9. Ye Yulin tidak bisa lagi merenungkan bagaimana musuh-musuhnya mampu mendapatkan bantuan insinyur jiwa kelas 9 yang begitu kuat. Dia segera berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Setelah melepaskan jarum ilahi Sun Moon 2 kali berturut-turut, ia menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Selain itu, dia sudah menyaksikan kematian temannya dengan matanya sendiri. Ada total 5 master jiwa yang mengelilinginya. Meskipun dia sangat egois, dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia akan bisa melawan 5 lawan yang kuat pada saat yang sama. Karena itu, ia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia juga memiliki alat jiwa terbang kelas 9. Pada saat ini, seberkas cahaya meledak di langit yang jauh. Setelah itu, sepertinya ada gelombang misterius yang berdesir di udara. Cacingan, Ye Yulin sangat marah melihat garis-garis cahaya itu. Tentu saja dia tahu apa itu. Kerang meriam jiwa itu tidak merusak. Mereka disebut kerang interferensi. Setelah meledak, mereka mampu melepaskan gelombang interferensi yang kuat yang dapat menonaktifkan sementara semua alat komunikasi dan pengawasan jiwa. Tujuan Huo Yuhao jelas, karena tidak ada alat jiwa pengintai di dekat mereka. Dia berusaha untuk memutuskan semua komunikasi antara Ye Yulin dan pasukan lainnya dari Kekaisaran Sun Moon. Bahkan, dia baru saja akan memberi sinyal alat jiwa depan. Ye Yulin tampaknya menjadi semakin frustrasi dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Bahkan, ada juga rasa takut yang tumbuh di dalam hatinya. Musuhnya entah bagaimana mampu memprediksi setiap tindakan yang akan ia lakukan. Tampaknya Huo Yuhao selalu selangkah lebih maju darinya. Karena itu, dia tidak siap untuk berpuas diri. Tidak ada gunanya mencoba menunda musuh-musuh ini lagi. Sangatlah penting baginya untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya sendiri. Di sisi lain, insinyur jiwa kelas 9 yang menghadapi Bei Bei dan yang lainnya juga dalam keadaan yang berbahaya. Dia membuat beberapa tipuan sebelum melepaskan serangkaian serangan kuat untuk memaksa mereka kembali. Setelah itu, ia juga melepaskan alat jiwa terbang kelas 9 dan mencoba melarikan diri. Tentu saja, jalan yang dia pilih untuk jatuh berada dalam radius efektif dari shell interferensi. Huo Yuhao dan yang lainnya berpura-pura mengejar mereka sebentar sebelum dengan cepat kembali ke penghalang jiwa yang protektif. Setelah pertempuran singkat mereka dengan para insinyur jiwa, sebagian besar artileri berat sudah mundur ke Demiplan Spektral. Dalam waktu singkat ini, salah satu insinyur jiwa telah jatuh, sementara 2 lainnya telah melarikan diri. Itu benar-benar pertempuran yang menyenangkan bagi para petinggi Tangsek. Sementara itu, Huo Yuhao segera memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan gerbang spektral, yang mulai memudar. Sebelumnya, gerbang telah dibuka oleh Lia. Untungnya, Huo Yuhao kembali tepat ketika dia hampir kehabisan energi. Setelah berhasil keluar dari area yang terkena gelombang gangguan, para insinyur jiwa segera menghubungi bagian depan alat jiwa.
Alat jiwa mulai mengisi senjata jarak jauh mereka dengan energi saat mereka mengarah pada penghalang pertahanan terkait di mana Huo Yuhao dan yang lainnya berada. Saat ini, mereka semua berpacu dengan waktu. Ada lebih banyak angka yang muncul dari istana kekaisaran Sun Moon saat mereka berlari menuju posisi Huo Yuhao. Sama seperti yang diharapkan Huo Yuhao, mereka beruntung bahwa Imperial Soul Engineer Imperial Sun Moon Empire tidak ada. Jika tidak, mereka pasti tidak akan bisa lari. Sementara itu, pilar cahaya putih menyilaukan melonjak ke langit dari Radiant City. Tatapannya yang kuat langsung menyinari setengah dari seluruh kota. Orang-orang yang lebih dekat dengan cahaya putih merasa seolah-olah siang dan malam telah terbalik. Sama seperti lingkungannya yang diterangi oleh cahaya putih, wajah Huo Yuhao dan teman-temannya yang belum mundur juga menjadi putih. Huo Yuhao langsung diperingatkan oleh sinar kuat ini. Meskipun mereka hampir selesai dengan mundur, Legiun Insinyur Benteng Jiwa dan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte masih belum selesai. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun mereka tidak tahu persis seberapa kuat cahaya putih itu karena seberapa jauh itu, Huo Yuhao tahu bahwa cahaya putih pasti dilepaskan oleh Legiun Jiwa manapun yang membela Radiant City. Mereka pasti telah meningkatkan alat jiwa ofensif mereka yang terkait untuk menghasilkan begitu banyak kekuatan. Bahkan jika itu dilakukan tanpa dukungan alat jiwa arai kompresi energi tinggi, kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Seluruh langit beserta awannya telah memutih. Meskipun pilar putih di Radiant City telah menghilang, warna putih di langit menjadi semakin kuat dengan setiap saat yang berlalu. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya ke langit. Ada bola cahaya putih raksasa, yang lebarnya setidaknya 100 meter, tinggi di langit. Itu mengikuti jalan parabola yang luar biasa saat menuju dia dan yang lainnya. Kotoran. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah memberi makan teman-temannya dengan pengamatannya. Karena itu, teman-temannya semua dapat melihat apa yang telah dilihatnya. Su Sanshi segera menurunkan tubuhnya tanpa ragu-ragu saat dia bersiap untuk meluncurkan dirinya ke udara. Sebagai master jiwa tipe pertahanan terkuat di antara 7 monster Shrek, Su Sanshi tahu dia harus menjadi orang yang memblokir bola. Ini terutama benar karena dia memiliki perisai Xuan Wu dan roh kura-kura emas. Jiang Nanan menjadi sangat tegang saat dia bersiap untuk terbang ke udara bersamanya. Dia tahu tidak mungkin menahannya di saat-saat seperti itu. Karena itu, dia memutuskan untuk bergabung dengannya. Tahan. Huo Yuhao berkedip ke punggung mereka saat dia meletakkan tangannya di lengan mereka untuk menghentikan mereka terbang. Yuhao. Su Sanshi menggeram marah pada Huo Yuhao. Di matanya, ini bukan saatnya untuk ragu. Jika mereka menunda respons mereka, seluruh tim bisa musnah. Sepertinya ada masalah dengan tujuannya, teriak Huo Yuhao. Saat ini, bola putih raksasa sudah turun dari langit. Ada jejak asap putih di belakangnya ketika berlari menuju kelompok. Meskipun itu tidak bergerak sangat cepat, itu memberikan tekanan yang menakutkan pada semua orang, termasuk mereka yang berada di bawah penghalang pertahanan yang terkait. Hanya butuh beberapa detik sebelum bola sepenuhnya turun dari langit dan mendarat dengan berat di tempat yang kira-kira berjarak 200 meter dari penghalang pertahanan mereka. Tanah awalnya bergetar ringan sebelum amplitudo getaran meningkat pesat. Visi mereka mulai kabur saat tanah di bawah mereka tampak mencair di bawah gelombang kejut yang konstan yang beriak di tanah. Gelombang kejut putih bertabrakan dengan penghalang pertahanan yang terhubung dengan cara yang sangat kejam. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Alarm yang memekakkan telinga mulai berdering. Penghalang pertahanan terkait menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah tekanan besar dari gelombang kejut. Pada saat ini, Legiun Insinyur Benteng Jiwa hampir selesai dengan retret mereka. Hanya Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte dan 7 monster Shrek masih menunggu di penghalang. Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, dengarkan perintahku. Bersiaplah untuk meluncurkan alat jiwa ofensif kami yang tertaut. Adapun kalian semua, mundur. Kakak laki-laki tertua, pergi dengan yang lainnya. Suara Huo Yuhao bergema di telinga semua orang. Bei menggeram, tidak mungkin. Saya orang yang bertanggung jawab atas Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Kaulah yang harus pergi dulu. Petik 2. Huo Yuhao segera berbalik untuk melihat Bei sebelum berbicara dengan nada serius. Kakak senior tertua, saya akan tinggal bersama Donger untuk memimpin Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek. Percayalah padaku. Saya tidak akan pernah membahayakan nyawa orang yang saya cintai. Hanya akan ada harapan bagi kita untuk membawa seluruh Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte Jiwa jika aku tetap di belakang. Percayalah kepadaku, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak ada di Radiant City sekarang.
Petik 2. Setelah berbagi hubungan intim selama bertahun-tahun, Bei pasti bisa memahami apa yang Huo Yuhao katakan. Dia memandang Huo Yuhao sebelum berkata, kami akan menunggumu. Semuanya, aku ingin kamu mundur bersamaku. Setelah itu, dia melambaikan tangan pada saudara-saudari juniornya saat mereka menyerbu melalui gerbang spektral. Pada saat ini, seberkas cahaya putih yang kuat diluncurkan dari Radiant City ke udara. Sekali lagi, cahaya putih menyilaukan menyinari kota saat kekuatan menakutkan muncul kembali dalam penghalang pertahanan terkait. Semua orang tahu bahwa penghalang pertahanan terkait pasti tidak akan mampu menahan pukulan lain. Itu tidak lagi didukung oleh insinyur jiwa, dan bahan-bahannya tidak sebanding dengan musuh-musuh mereka. Satu-satunya alasan mengapa serangan sebelumnya tidak terjawab adalah bahwa mereka tidak memiliki alat jiwa pengintai udara untuk membantu mereka mengunci target mereka. Itu hanya diluncurkan dengan beberapa perhitungan primitif yang dilakukan oleh beberapa insinyur jiwa kelas 9. Karena hanya menyimpang dari target dengan 200 meter, kali ini, mereka tidak akan ketinggalan. Tang Sek Soul Engineer Legion, ikuti saya ke langit. Huo Yuhao memerintahkan ketika dia menarik tangan Wang Donger dan memimpin pendakian mereka. Soul Land 2 Chapter 552.2 Legion Insinyur Jiwa Tang Sekte adalah legion insinyur jiwa paling kuat di antara ketiga legion. Itu tidak hanya memiliki peralatan terbaik tetapi juga master jiwa terkuat. Mereka hanya terdiri dari pemimpin jiwa dengan setidaknya 6 cincin. Faktanya, mereka semua adalah murid langsung dari para master dalam Akademi Shrek. Mereka tidak hanya sangat memuja Huo Yuhao, tetapi juga sangat mengidolakannya. Sebelumnya, Huo Yuhao sudah memimpin mereka untuk kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, tidak ada dari mereka yang ragu ketika dia memberi mereka perintah untuk terbang. Mereka semua mulai naik ke langit saat mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah naik ke langit, Huo Yuhao tidak segera menghindari serangan musuh. Dia hanya menatap bola cahaya raksasa, yang terbentuk dari pilar cahaya putih yang melonjak ke langit. Di bawah Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, beberapa anggota terakhir Legiun Insinyur Jiwa Fort dan para petinggi Tang Sekte telah memasuki gerbang spektral. Bersiaplah untuk menembakkan meriam yang dipandu. Setiap insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek berbaris saat mereka menempatkan meriam kuning kecil di pundak mereka. Ambil posisi saya sebagai pusat, menembak dengan kekuatan penuh. Petik 2. Huo Yuhao menempatkan meriam kecil yang sama di bahunya. Namun, meriamnya berwarna emas. Sinar keemasan cahaya yang diledakkan dari meriam naik hanya 30 meter sebelum berhenti di udara. Sebuah bola emas terbentuk dengan cepat di ujung seberkas cahaya keemasan. Saat ini, bola putih yang ditembakkan dari Radiant City telah mencapai ketinggian maksimum, dan mulai jatuh ke arah mereka. 200 garis cahaya kuning kemudian ditembakkan dalam 2 detik berikutnya. Mereka tidak diarahkan pada cahaya putih cahaya. Sebagai gantinya, mereka semua mendarat di bola yang dipecat Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao bersinar, dan kekuatan-kekuatan rohaninya terangkat maksimal. Pada saat berikutnya, meriam di bahunya bergetar dan melepaskan pilar cahaya emas yang kuat yang memiliki diameter lebih dari 10 meter. Cahaya putih dan cahaya keemasan sepertinya langsung melebur di udara. Sementara sinar emas tampak pucat dibandingkan dengan bola raksasa cahaya putih, entah bagaimana itu bisa menghentikan bola di jalurnya. Setelah itu, lapisan cahaya keemasan terbentuk pada bola cahaya putih. Setelah melihat itu, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte bersorak penuh kemenangan. Huo Yuhao melakukan aksi lemparan dengan tangannya, dan bola cahaya putih melayang jauh ketika menuju kembali ke Radiant City. Ya, ini adalah kekuatan meriam yang dipandu, salah satu alat jiwa ofensif terkait yang dimiliki Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek. Meriam yang kuat ini biasanya digunakan untuk menangani peluru meriam jiwa stasioner tingkat atas yang ditembakkan oleh musuh mereka. Namun, kali ini, Huo Yuhao menggunakannya untuk melawan alat jiwa ofensif yang terhubung musuh. Kerang meriam yang dipandu tidak memiliki kekuatan ofensif sendiri. Sebaliknya, ia menggunakan cara yang paling lembut dan fleksibel untuk melawan kekuatan jiwa dalam serangan musuh. Hanya setelah bola cahaya putih yang menakutkan dikirim ke Radiant City, Huo Yuhao akhirnya bisa melihat kerusakan di bawahnya. Dari atas, dia bisa melihat jumlah energi destruktif yang gila di bola cahaya putih sebelumnya yang telah diluncurkan Radiant City ke arah mereka. Ada kawah besar yang dalamnya lebih dari 200 meter dan lebar 1000 meter. Semuanya hilang kecuali sepetak kecil tanah yang penghalang pertahanan terkait Tang Sek telah melindungi. Ayo pergi.
Huo Yuhao melambaikan tangannya dan membawa 200 insinyur jiwa bersamanya. Pada saat yang sama, gerbang 18 spektral ditutup. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Setelah naik tinggi ke langit dengan sisa legiun insinyur jiwa Tangsek, Huo Yuhao dan yang lainnya akhirnya keluar dari jangkauan serangan area penyebaran alat jiwa kota Radiant. Jika dia memilih untuk mundur melalui gerbang spektral sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri sebelum bola cahaya putih kedua mendarat di atas mereka. Sementara itu, masalah terbesar di Radiant City adalah mereka tidak memiliki pasukan insinyur jiwa yang kuat yang bisa mengejar Huo Yuhao dan timnya. Meskipun Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte lebih lemah dari Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial, itu jauh lebih unggul daripada Legiun Insinyur Jiwa normal. Selain itu, sebagian besar alat jiwa pengintai udara mereka sudah hancur. Tanpa kemampuan pengintaian, mereka tidak akan bisa mengejar Huo Yuhao dan timnya secara efektif. Oleh karena itu, Huo Yuhao dapat meyakinkan Bei Bei untuk membiarkannya tinggal di belakang setelah menyebutkan bagaimana Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak hadir. Ini karena Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte hanya bisa mundur dengan aman jika Huo Yuhao tetap tinggal bersama mereka. Saat bola cahaya putih yang menakutkan menuju kembali ke kota Radiant, Huo Yuhao percaya bahwa kekuatannya pasti bisa menyaingi cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Daerah penyebaran alat jiwa dalam Radiant City juga pasti salah satu daerah penyebaran terkuat yang pernah dia lihat. Jika mainan ini mendarat di dalam kota, pada saat ini, pilar cahaya putih lainnya melonjak ke langit dengan cara yang cenderung. Itu menembak ke arah bola cahaya putih yang menuju ke Radiant City. Bola itu langsung mengenai tiang putih. Ledakan keras bisa terdengar dari jauh di langit. Sekali lagi, seluruh langit berubah menjadi putih cerah. Kali ini, Radiant City diterangi oleh ledakan. Sayang sekali, Huo Yuhao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Mereka masih belum bisa memberikan pukulan yang lebih besar ke Radiant City. Namun, setelah pukulan ini, mereka sekarang punya cukup waktu untuk mundur. Tanpa alat jiwa pengintai udara untuk mengunci mereka, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek mampu mundur dengan cepat tanpa ancaman dari daerah penyebaran alat jiwa dalam Radiant City. Namun, masih mungkin bagi mereka untuk dikejar oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, selain memandu bola putih pergi, peluru meriam yang dipandu mungkin akan menghalangi insinyur jiwa yang lebih kuat untuk melakukannya. Bahkan jika musuh adalah insinyur jiwa kelas 9 tingkat tinggi, atau bahkan Dedgat Doulo sendiri, dia harus mempertimbangkan apakah kemampuannya sendiri cukup untuk menghadapi pasukan insinyur jiwa yang kuat yang dapat menggunakan tautan yang terkait alat jiwa ofensif. Huo Yuhao berpegangan pada Tang Wutong saat mereka meningkatkan ketinggian mereka. Dia telah memerintahkan 200 insinyur jiwa mereka untuk terbang ke kejauhan, sementara mereka berdua akan menyapu di belakang mereka. Huo Yuhao merilis deteksi spiritualnya ke segala arah. Dia mengawasi situasi di Radiant City. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Yang benar adalah bahwa tabrakan ketinggian yang menakutkan sebelumnya telah merilis gelombang kejut yang kuat. Meskipun posisi ledakan itu tidak berada di dalam interior Radiant City, gelombang kejutnya cukup banyak membuat mustahil bagi siapapun untuk terbang keluar dari kota. Bahkan jika seseorang ingin mengejar mereka, dia akan terhalang karena alasan keamanan. Selain itu, semua alat jiwa pengintai udara yang baru saja naik ke langit juga hancur oleh ledakan besar. Pada dasarnya tidak ada yang tersisa dari mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk memantau gerakan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baru sekarang Huo Yuhao akhirnya menghela napas lega. Setelah itu, dia memegang tangan Tang Wutong saat mereka mengejar Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek di depan mereka. Setelah terbang hampir 50 km dan melakukan banyak belokan yang disengaja untuk menghilangkan alat pengintai atau pasukan yang mungkin mengikuti mereka, Huo Yuhao membawa mereka semua ke hutan kecil. Meskipun dia berjuang dengan kelelahan spiritualnya, dia mengulangi mantra untuk membuka gerbang spektral. Namun, karena ia secara spiritual tidak mampu membuka 9 pintu, ia hanya dapat membuka 3 pintu untuk mereka masuk dengan bantuan Lia. Setelah itu, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, bersama dengan Tang Wutong dan Huo Yuhao, mengalir ke Demiplan Spektral. Meskipun mereka tidak kehilangan satu orang pun dalam pertempuran besar ini, mereka semua sangat membutuhkan istirahat. Warna-warna cerah di atas Radiant City bertahan selama 10 menit sebelum langit mulai gelap lagi. Namun, seluruh kota telah dikonsumsi oleh histeria massal. Meskipun tidak ada banyak korban sipil, semua orang, terlepas dari status mereka, terbangun oleh keributan besar di atas rumah mereka.
Meskipun mereka tidak lagi tidur, tidak ada yang berani meninggalkan rumah mereka. Sebagian besar dari mereka hanya melihat kejadian yang sedang berlangsung dari jendela mereka. Karenanya, mereka dapat melihat banyak pemandangan mistis yang terjadi di langit di atas mereka. Selain itu, mereka mendengar banyak ledakan yang menakutkan. Yang paling penting, mereka menyaksikan ledakan besar ke arah istana. Semakin dekat seseorang tinggal di istana, semakin tinggi status yang biasanya dimiliki seseorang. Meskipun istana tidak mengizinkan struktur tingkat tinggi di dekat pekarangannya, ledakan itu masih terlihat dari kejauhan. Melihat cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 yang menyeramkan menembus lapisan pertahanan istana sebelum menyerang area inti istana mengejutkan semua orang yang berhasil melihatnya. Istana itu bukan sembarang tempat lain di dalam Radiant City. Itu adalah inti dari seluruh kekaisaran bulan matahari. Meskipun Su Tianran baru saja naik tahta belum lama ini, dia mampu membawa kemajuan besar ke seluruh kekaisaran saat dia menaklukkan sebagian besar kekaisaran jiwa surgawi. Bahkan, reputasinya sangat tinggi setelah baru-baru ini dinyatakan bahwa kekaisaran jiwa surgawi telah jatuh ke tangan kekaisaran Sun Moon. Dia sudah dikanonisasi sebagai pemimpin suci generasi ini. Namun, reputasinya pasti akan mendapat pukulan besar karena apa yang baru saja terjadi. Bahkan, tidak ada yang tahu apakah pemimpin mereka bahkan masih hidup. Bagaimana orang bisa tidur tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di istana? Itu pasti akan menjadi malam yang tak bisa tidur untuk semua orang di Radiant City. Alarm yang tak terhitung jumlahnya, suara ledakan dan suara manusia bisa terdengar di mana-mana di dalam Radiant City. Mereka semakin diperparah oleh cahaya berantakan yang berasal dari alat jiwa yang berbeda saat pecahan dan pecahan jatuh dari langit. Kota nomor 1 di dunia telah berubah menjadi berantakan. Dampak buruk yang ditinggalkan Huo Yuhao dan timnya di Radiant City jauh melebihi kehancuran yang sebenarnya mereka alami. Di istana di dalam Radiant City, wajah Su Tianran sepucat kematian. Selain amarah dan amarah di matanya, dia sangat mirip dengan orang mati. Ini mungkin kemunduran terbesarnya sejak naik tahta. Su Tianran tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang kaisar kerajaan dengan alat jiwa terkuat, akan langsung diserang oleh alat jiwa dari istananya sendiri. Cangkang meriam jiwa yang stasioner telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kemampuan penetrasi yang kuat tidak tertandingi oleh salah satu alat jiwa kelas 9 dalam kekaisaran Sun Moon. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak terlalu kuat, dia akan menduga bahwa meriam itu dirancang khusus untuk melawan penghalang pertahanan terkait kekaisaran Sun Moon. Soul Land 2 Chapter 552.3 Su Tianran yakin bahwa tidak ada penghalang pertahanan terkait di istana yang bisa menghalangi serangan itu. Dengan kata lain, jika Huo Yuhao dan kelompoknya memiliki jumlah kerang yang cukup, mereka akan dapat menghancurkan seluruh kekaisaran Sun Moon. Itu adalah prospek yang menakutkan baginya untuk dipikirkan. Jika jenis meriam jiwa stasioner semacam itu tidak ditemukan oleh kekaisaran Sun Moon, itu pasti berasal dari salah satu dari 3 kekaisaran asli. Namun, sejak kapan mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi alat jiwa yang begitu kuat? Ye Sishui, yang mengenakan jubah hitam panjang, berdiri di samping Su Tianran. Karena dia juga tinggal di dalam istana, dia dapat bereaksi segera setelah ledakan. Namun, karena dia tidak tinggal di area inti istana, dia tidak mengalami cedera langsung akibat ledakan. Dia memilih untuk tetap tinggal di belakang untuk melindungi Su Tianran daripada mengejar musuh karena tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan kaisar. Saat Su Tianran mulai mendapatkan kendali lebih besar atas kekaisaran, Ye Sishui menyadari bahwa dia mulai kehilangan kendali atas kekaisaran. Kekuatannya meningkat terus, dan kekaisaran Sun Moon tampaknya jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Namun, dalam keadaan seperti itu, Ye Sishui hanya bisa membiarkan gereja Roh Kudus berkembang dengan cara ini. Pada akhirnya, Su Tianran hampir seperti muridnya, dan, setidaknya untuk saat ini, salah satu pendukung gereja Roh Kudus yang paling bersemangat dalam keluarga kerajaan. Sangat penting untuk melindungi hidupnya sekarang, ketika kekaisaran Sun Moon akan berperang dengan kekaisaran lain. Jika dia entah bagaimana mati selama waktu ini, tidak akan ada jaminan bahwa penggantinya akan mendukung gereja Roh Kudus dengan cara yang sama. Ye Sishui awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengendalikan segalanya. Namun, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Setelah menyaksikan alat jiwa terbaru yang dikembangkan kekaisaran Sun Moon, ia mulai takut pada kekuatan yang mereka perlihatkan. Dia juga tidak percaya diri melawan seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Penting untuk dicatat bahwa Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial hanya menerima perintah dari kaisar sendiri.
Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra dari beberapa perspektif, Ye Sishui memutuskan untuk sepenuhnya mendukung Su Tianran. Pada saat yang sama, dia akan mencoba mencari cara bagaimana memberikan pengaruh yang lebih besar pada Kekaisaran Sun Mun. Karena itu, dia tidak mengejar Huo Yuhao dan kelompoknya. Su Tianran terbatuk keras saat dia memuntahkan seteguk darah. Para pelayan di sisinya segera menyerahkan handuk bersih kepadanya. Su Tianran mengungkapkan ekspresi frustrasi di wajahnya saat dia melemparkan handuk ke samping dengan marah. Alih-alih menggunakan handuk, dia menyeka mulutnya dengan marah dengan punggung tangannya. Sebenarnya, Su Tianran sangat berbakat dalam kultivasi. Namun, pemberiannya sangat terpengaruh setelah insiden yang sangat tragis. Ketika dia muda, dia kehilangan kakinya saat mencoba merebut tahta dari saudara-saudaranya. Pada saat itu, ia kehilangan banyak darah dan vitalitas. Karena itu, ia hanya bisa mencapai pangkat Titlet Douluo setelah menggunakan segala macam ramuan obat tingkat atas. Namun, kemampuannya yang sebenarnya masih sedikit pendek dari Titlet Douluo. Sebelumnya, ketika Dubushi mengorbankan hidupnya untuk melakukan pukulan mematikan terhadapnya, Su Tianran mengalami cedera yang sangat serius. Meskipun dia telah menjalani terapi dan semua jenis pelatihan pengkondisian, dia tidak dapat sepenuhnya pulih dari cedera itu. Sekarang, dia diserang oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Itu benar-benar serangkaian peristiwa malang baginya. Saat luka-lukanya menumpuk, asal-usul jiwa bela diri dan kekuatan spiritualnya hanya bisa pulih melalui istirahat dan pengondisian yang berkepanjangan. Meskipun dia telah mencoba menjalani terapi dengan bantuan ahli jiwa tipe penyembuhan, efeknya tidak terlalu menjanjikan. Selain itu, kehilangan kedua kakinya telah sangat membebani tubuhnya, dan akan menunda segala bentuk pemulihan. Tabib istana takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, Ye Sishui telah memberitahunya bahwa bahkan dengan dukungan ramuan terbaik di seluruh dunia, ia bisa bertahan hidup selama 50 tahun lagi. Karena dia saat ini berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dia paling banyak bisa hidup sampai 100 tahun. Ini terlalu pendek untuk seorang kaisar yang telah mencapai pangkat Titlet Douluo. Bagaimana bisa Su Tianran dalam suasana hati yang baik dalam keadaan seperti itu? Lebih banyak tokoh mulai muncul di sisi Su Tianran. Mereka semua diam ketika mereka berdiri di dekatnya. Dapat dikatakan bahwa Radiant City baru saja mengalami kemunduran terbesar yang pernah ada. Bahkan, itu bahkan lebih buruk daripada ledakan besar di gudang amunisi bawah tanah. Meskipun ledakan itu telah mempengaruhi setengah dari kota dan mengakibatkan korban sipil dan kerusakan, itu akhirnya merupakan kesalahan internal. Itu bukan karena kurangnya kekuatan pertahanan yang melekat dari Radiant City. Kali ini, istana telah langsung diserang. Musuh mereka entah bagaimana mampu menembus pertahanan mereka dan melukai kaisar secara langsung. Ini merupakan pukulan besar bagi para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Mun. Sementara tubuh Su Tianran harus didukung sepenuhnya oleh kursi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia cukup tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan tubuhnya runtuh pada titik penting ini. Jika tidak, citra optimis yang baru saja dibangunnya akan hancur. Apakah Perdana Menteri ada di sini? Su Tianran bertanya dengan suara serak. Yang mulia, saya baru saja tiba. Perdana Menteri muncul dari belakang saat dia membungkuk di depan Su Tianran. Tampak jelas bahwa dia panik ketika memanggilnya. Su Tianran menatapnya dengan dingin sebelum berkata, apakah ini musuh yang Anda maksudkan? Musuh yang bisa mengubah arah dengan kecepatan tinggi di lautan. Petik 2. Perdana Menteri mengungkapkan ekspresi pahit ketika dia menjawab, saya mengerti. Ini adalah kesalahanku. Anda mungkin berdiri di samping untuk saat ini, perintah Su Tianran dengan dingin. Perdana Menteri tidak lagi berhak atas kursi. Semua menteri bergegas pada saat pertama. Itu bukan hanya momen penting untuk menyatakan kesetiaan seseorang kepada Su Tianran, tetapi juga untuk memahami situasi kaisar. Jika Su Tianran benar-benar mati setelah serangan ini, mereka akan mulai menetas rencana masing-masing. Anggota keluarga kerajaan adalah yang paling awal datang. Meskipun para pangeran yang memperjuangkannya untuk tahta semuanya meninggal, tidak mungkin bagi Su Tianran untuk membunuh semua keturunan dan anggota keluarga mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh para senior dalam keluarga kerajaan. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan membuat marah beberapa orang yang mengincar tahtanya, dan memacu mereka untuk bertindak gegabah. Karena itu, penting untuk dicatat bahwa ada lebih dari satu orang yang hadir yang berharap Su Tianran mati. Apakah pangeran baik-baik saja? Su Tianran bertanya.
Seorang anggota Hall of Consecration dengan cepat melangkah maju sebelum berkata, "Istana Pangeran dilindungi oleh domain bintang abadi." Yang mulia, yakinlah bahwa semuanya baik-baik saja. Petik 2. Baik, Su Tianran mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pangeran dilindungi oleh alat jiwa? The Eternal Star Domain dikenal sebagai alat jiwa pertahanan terkuat di seluruh kekaisaran Sun Moon. Itu seharusnya digunakan untuk melindungi tempat tinggalnya. Namun, sejak Juzi pergi untuk berkampanye, Su Tianran telah menempatkan domain bintang abadi dengan pangeran untuk meyakinkannya bahwa pangeran akan aman bahkan ketika dia tidak ada. Meskipun shell meriam jiwa stasioner kelas 9 sebelumnya sangat kuat, kekuatannya tidak cukup untuk menembus pertahanan domain bintang abadi. Karenanya, pangeran secara alami aman dan sehat. Jelas bahwa Su Tianran sengaja mengajukan pertanyaan itu di depan orang-orang tertentu hanya agar orang-orang itu bisa mendengar jawabannya dan mengabaikan pikiran-pikiran tertentu yang terbentuk di kepala mereka. Setelah mendengar bagaimana pangeran baik-baik saja, ada beberapa wajah yang tampak kecewa. Selama pangeran masih hidup, bahkan jika Su Tianran mati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Su Tianran tampaknya mengungkapkan senyum mengejek sebelum dia bertanya pada seorang pria tua di sampingnya. "Penatua Kong, kapan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran kembali?" Pria ini yang dipanggil sebagai Penatua Kong adalah pria yang tinggi dan kekar. Dia memiliki rambut abu-abu pendek dan runcing, dan mengenakan jubah panjang kuning. Jubah seperti itu seharusnya hanya dikenakan oleh anggota keluarga kerajaan, meskipun jelas dari nama keluarganya bahwa dia bukan milik keluarga kerajaan. Selama ini, dia berdiri di sisi lain Su Tianran. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, jika seseorang memperhatikannya lebih dekat, dia akan melihat energi tak berbentuk yang dipancarkannya, yang membentuk penghalang bagi dirinya dan Su Tianran. Hampir seolah-olah dia adalah pelindungnya. Sesungguhnya Penatua Kong berdiri lebih dekat dengan Su Tianran daripada Ye Sishui, dan aura yang dipancarkannya tidak pucat secara signifikan dibandingkan dengan miliknya. Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran mengangguk dengan lembut sebelum memesan, "Katakan kepada mereka itu adalah perintah saya bahwa mereka melacak musuh kita dengan segala cara." "Apakah Elder Ye kembali?" Petik 2. "Yang mulia, saya di sini." Dua orang berjalan sangat cepat menuju kaisar dari jauh. Adalah ilegal untuk terbang di atas istana. Aturan ini masih berlaku untuk siapapun dari Hall of Consecration. Ye Yulin tidak dalam kondisi yang lebih baik daripada Su Tianran. Sementara Su Tianran terluka parah, Ye Yulin sangat frustrasi. Selama ledakan besar sebelumnya, dia telah ditangkap oleh gelombang kejut saat dia berada di udara. Meskipun dia mencoba dengan cepat turun untuk menghindarinya, dia masih kehilangan dua alat sul pertahanan yang berharga dalam upayanya untuk menjaga dirinya tetap hidup. Badai energi di udara membuatnya tidak mungkin untuk melacak pergerakan musuh. Dia hanya bisa secara kasar melihat bentuk beberapa alat jiwa di dalam penghalang pertahanan terkait sebelum dia mendarat di tanah. Selain alat jiwa, dia tidak bisa mengatakan berapa banyak orang di dalam penghalang berawan. "Penatua Ye, siapa orang-orang itu? Apakah Anda sudah tahu siapa mereka?" Su Tianran secara mengejutkan tenang ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Kemarahan hanya akan membahayakan tubuhnya yang sudah terluka bahkan lebih. Itu hanya pantas untuk karakter hebat untuk tetap tenang di saat-saat kritis seperti ini. Ye Yulin berbicara dengan suara berat. "Musuh kita sangat kuat, dan mereka mungkin berasal dari 3 kekaisaran lainnya. Jika saya tidak salah, mereka memiliki lebih dari 1 legiun insinyur jiwa." Petik 2. Setelah Ye Yulin menyelesaikan kalimatnya, ruangan menjadi sunyi. "Mereka memiliki lebih dari 1 legiun insinyur jiwa. Apa artinya ini?" Masih bisa dimengerti jika serangan ini dilakukan oleh 1 atau 2 orang dengan bantuan alat jiwa yang kuat. Lagi pula, pasti ada orang yang bisa menyelinap melewati alat pengintai udara kekaisaran Sun Moon. Namun, pasti ada yang salah jika seluruh pasukan bisa menyelinap melewati alat pengintai jiwa. Selain itu, lebih dari 1 legiun berhasil menyelinap masuk. Ye Yulin melanjutkan, "Yang mulia, saya sudah mengirim orang-orang saya untuk menyelidiki masalah ini. Saya akan merekomendasikan agar kita menghentikan serangan kita sementara. Musuh kita mungkin telah mundur, tetapi mereka telah meninggalkan beberapa petunjuk." Petik 2. Su Tianran menatap Ye Yulin sebelum berkata, "Saya ingin Anda memberitahu saya detailnya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang musuh-musuh ini." Petik 2.